Alhamdulillah sehat Kak. Maaf nih Kak, kelewatan berapa menit, 10 menit. Iya, kerja. Untuk akak yang lain gimana nih Kak? Masih saya kondisikan nih Kak. Oke, siap Kak. Di-share aja Kak untuk linknya Kak. Iya Kak, linknya tadi udah saya share Kak. Siap. Ini Ridho Roma kayak ini Kak. Ada Ridho Roma nih. Kak Ibus. Ya, Kak. Baik Pak, kita gas langsung Kak ya. Oke, gas. Oke, gas Kak, gas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Terima kasih Kakak. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kak. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semangat. Amin. Selamat datang Kakak di hari ini. Kita ada pertemuan tatap maya, yaitu persiapan aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam kegiatan program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran, kita di sini diarahkan untuk melakukan relaksasi sejenak. Mungkin ada Kak yang ingin memimpin untuk kegiatan relaksasi pada siang hari ini? Kak Yusri. Baik Kak, silahkan tenangkan hati dan pikiran, fokus perhatian untuk belajar. Kita munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Tentu kesempatan yang diberikan kepada kita dalam mengikuti PKG PJOK ini menjadi sesuatu yang sudah sepantasnya kita syukuri bersama. Silakan pejamkan mata. Kak, kita mulai. Tenangkan hati, relaksasi dulu. Silakan sama-sama kita tarik napas menggunakan hidung. Kemudian untuk yang di jalan tetap fokus saja di jalan. Jangan pula nanti tutup mata, kacau nanti Kak Zul. Kak. Oke, siap Kak Zul. Baik Kakak, silakan tarik napas, ditahan semampunya, kemudian dibuang lewat mulut. Lakukan 3 kali. Oke, mari kita sama-sama melakukan relaksasi bersama-sama.
Baik, silakan Kakak lakukan secara mandiri. Baik, kakak semuanya, kita masuk pada kegiatan selanjutnya, doa bersama. Boleh kita minta dari kakak untuk memimpin doa. Silakan kakak. Boleh Kak Ibus? Atau Kak Dedi, silakan. Karena Pak Ustadz kita lagi di jalan nih, Kak. Ayo Kak Ibus, gas Kak Ibus. Oke, baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, semoga diberkahi dan mendapatkan ilmu tambahan. Mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Busniadi. Seperti biasa, kesepakatan bersama, tetap nyalakan kamera, mikrofon dimatikan apabila tidak sedang berbicara. Usahakan untuk hadir seutuhnya, sama-sama menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, kemudian raise hand sebelum bertanya, dan untuk gangguan teknis sama-sama kita maklumi. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Jadi bagaimana dari modul 1, modul 2, di situ ada banyak materi yang sudah kita pelajari. Silakan nanti kakak koneksikan atau kakak lakukan sebuah perancangan dalam kegiatan aksi nyata. Yang kedua, di sini tujuan dari sesi ini adalah sama-sama kakak memahami tentang penugasan aksi nyata. Agendanya refleksi koneksi antar materi 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa 20 menit, kemudian diskusi dan tanya jawab 7, penutup terakhir. Baik, kita masuk pada kegiatan awal. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Sebelumnya di sini silakan kakak kita sharing-sharing seputar materi di modul 1 dan modul 2 sebagai nanti acuan kakak dalam melaksanakan tugas aksi nyata. Mungkin ada yang ingin kakak tanyakan yang perlu kita diskusikan seputar kegiatan pembahasan materi di modul 1 dan 2. Apa kaitannya dengan penugasan aksi nyata, bisa seperti itu? Gimana Kak? Ada? Ada ini. Siap.
Saya izinnya apa mengikuti aja, soalnya saya mau Pekanbaru. Boleh Kak, tapi kasih kata-kata dulu. Aduh. Jangan pernah takut gagal. Karena yang gagal orang yang tidak mampu melangkah ke depan. Alah, Rewin. Oke, terima kasih Kak Alwin. Alah, Saya Rewin. balas, Kak. Saya balas kembali, Kak. Kak, ready. Siap. Boleh, Kak. Saya Kenapa? juga izin nanti Kak sampai jam 2.30 nanti Zoom-nya Kak. Masalahnya kami jam 2.30 ada Zoom dari PPG Kak, masalah ngisi KRS Kak. Oke, siap Kak Yus. Nah, jadi nanti saya jam 2.30 izin keluar kepada kawan-kawan, pada rekan-rekan. Copet dia. Tidak jam 2.30 bos, apa bos? Zoom-nya. Jangan keluar Kak Yu, jangan keluar Zoom-nya. Ya. Kak, saya juga Zoom juga masalahnya Kak, di apa ini? Iya. Nah, ya. Nanti jam 2.30. Nah, Oke, terima hati-hati kasih. Kak Alwin. Kalau kami mau apa? Pertandingan satu prestasi seriau. Aduh, tornya. Mantap. Duto. Singkatan dulu, Win. Oh, kami berangkeknya entah sampai tenda singgah dulu. Kami 2 mobil. Itu anda bang ikut. Apa kau singgah ke Pak Yusri? Dan lagi cewek kok. Mau pitingnya ini bos. Tapi abang kok duda ya, duda sawit. Awak off kamera yo, tapi awak dah awak pegang pokoknya. Masih Oke, mendengarkan. Hati Kalwin. Ya, siap. Yuk. Baik, kembali Kakak, kita kembali ke kegiatan di siang hari ini. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Mungkin dari Kakak masih ada yang perlu kita kupas kembali atau sama-sama kita refleksikan kembali. Boleh silakan open mic ataupun boleh menggunakan kolom chat, Kak. Mas, main di belakang, main di luar, Mas. Mas, main bolanya di luar, Mas. Atau Kak masih ingat pembelajaran di modul 1 apa saja yang sudah kita pelajari? Open mic aja, Kak. Kita sharing-sharing aja 30 menit. Mas Baim. Mas. Main di bawah, nak main di bawah. Bolanya main di bawah. Untuk dijadikan pengingat saja nih, Kak, di modul 1.1 kita diajarkan mampu bersikap reflektif dalam menjalankan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian di modul 1.2 kita memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan asset based thinking.
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian di modul 1.3 kita dapat mengetahui peserta didik mereka dan bagaimana mereka belajar dalam PJOK. Jadi di 1.3 itu kita mempelajari bahwa karakter peserta didik itu berbeda-beda. Kemudian di 1.4 pembelajaran kita adalah seputar isu-isu sosial yang terjadi di sekolah. Sudah kita pelajari. Di 1.5 kita mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Sesuai dengan kurikulum merdeka itu seperti apa ya, berarti kita mengacu pada pembelajaran modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Di situ kita menggunakan pemanfaatan aset, cara berpikir, paradigma kita tentang pembelajaran itu tidak lagi menggunakan berpikiran, oh di sekolah saya itu tidak ada bola Kak, atau di sekolah saya itu ini kurang, fasilitas kurang gitu. Bukan itu yang menjadi acuan kita atau paradigma kita harus berubah. Mindset kita juga harus kita ubah, adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber yang ada, kita maksimalkan penggunaannya dalam pembelajaran yang kita rancang. Sedangkan pada modul 2 di kegiatan 2 itu kita diberikan pembelajaran terkait strategi pembelajaran, kemudian ada strategi pembelajaran instruksional maupun non-instruksional. Kemudian di situ juga kita mendemonstrasikan, merefleksikan gaya-gaya mengajar. Tentu gaya-gaya mengajar sudah masih terngiang-ngiang di benak. Kita sudah mempelajari di tatap muka kemarin, kemudian di tatap maya sebelum kegiatan tatap muka. Kemudian masih ingat Kak tentang konsep gerak? Ada berapa macam konsep gerak itu? Kemudian ada berapa Kak konsep gerak? Masih ingat? Salah satunya konsep gerak tubuh, konsep gerak ruang, ada konsep gerak usaha dan keterhubungan. Selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kebugaran juga sudah kita pelajari, ada komponen-komponen kebugaran, prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran, bagaimana merancang sebuah kegiatan latihan kebugaran dengan fit. Selanjutnya di akhir kegiatan, di akhir kegiatan 2.5 kita mempelajari konsep Sport Education Model. Dalam SEM, kita menganalisis kebutuhan dan gaya dukung, serta merencanakan dan melaksanakan SEM sesuai dengan kondisi aset sekolah. Kemudian menganalisis manajemen kelas dan mengembangkan perilaku peserta didik dalam perencanaan dan penerapan SEM.
ini kata-kata pertanyaan pemantiknya. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Boleh silakan kakak menjawab, boleh menggunakan kolom chat maupun menggunakan open mic begitu. Silakan kakak. Oke Kak Yus. Semoga sukses Kak Yus. Oke, terima kasih Kak Dede. Oke siap. Jangan lupa Kak Yus. Tugasnya masih banyak yang kosong Kak Yus. Siap Kak, siap. Oke kakakku. Iya kakakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo Kak, kita sharing-sharing seputar keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kak Daman Huri, boleh open mic. Kak Muhammad Naim. Jaringan kurang bagus, Kak. Itu bagus tuh Kak, jaringan suaranya. Lancar tuh. Yang penting suaranya aja kakakku. Ya. Kameranya off nggak apa-apa Kak. Sharing-sharing aja. Sekalian kira-kira sudah sampai mana pemahaman kita seputar keterampilan mengajar yang efektif itu. Jadi apabila masih ada kita sharing nggak? Ada yang kurang istilahnya dipahami, bisa kita sharing-sharing bareng di sini. Oke, silakan Kak Busniadi. Oke, terima kasih Kak. Baik. Sejauh ini pemahamannya sangat paham Kak, cuma setelah pulang dari tatap muka ini saya sering kekurangan waktu. Kekurangan waktu. Saat belajar kelas. Di mana kenanya tuh Kak? Yang pertama saya terapkan SEM, kemudian dalam pembagian untuk tugas saja kekurangan waktu kami kadang-kadang. Kadang ada waktunya yang 2 jam, itu 2 kelas. Nah, jadi pembagian kekurangan waktu intinya. Oke. Terus kira-kira respon peserta didik gimana Kak? Kalau sejauh ini alhamdulillah karena sampai penunjukan peran saja sudah antusias begitu. Alhamdulillah. Mantap Kak Gus. Mungkin dalam merancang itu Kak. Karena kegiatan itu kan mengikuti apa yang sudah kita rancang. Nah, begitu Kak Ibu ya. Misalnya Kakak masuk materi nih. Materi nanti kita langsung bagi kelompok atau gimana, kemudian kita arahkan peserta didik bisa seperti kegiatan kita itu Kak. Kita kan membagi kelompok, nanti masing-masing kelompok mempelajari modul. Bisa kita terapkan di dalam, kalau untuk anak SD mungkin agak sulit karena
literasinya kalau anak SD itu kan masih gimana, masih di dasar Kak ya. Nah, mungkin kalau untuk anak SMA sederajat atau SMP mungkin sudah bisa itu kita terapkan pembagian kelompok, kemudian biarkan mereka mencari dulu, menganalisa dari materi, kemudian setelah diberikan waktu, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian baru kita sebagai guru melakukan penguatan ataupun penghalusan pemahaman akan materi tersebut. Baik, terima kasih Kak Busniadi. Mungkin ada lagi hal yang lain? Oke Kak Dedi. Izin Kak Dedi. Oke, silakan Kak Gilang. Kak Gilang sama nih, tugas LMS-nya masih banyak yang kosong nih. Siap Kak Dedi, nanti diselesaikan. Lagi mau ada acara di rumah. Oke, Lagi ada acara mau ulang tahun nanti jam 4 Kak Dedi. Oke, siap Kak Jadi Gilang. persiapan tuh Kak Dedi. Ini Kak Dedi, menanggapi pertanyaan Kak Ibu tadi, saya juga mengalami hal demikian Kak Dedi. Kalau antusiasnya sudah sudah memberikan perkembangan yang signifikan gitu kan. Siap, Tapi kendalanya Kak, anak ini mungkin dalam waktu mengerjakan butuh penyesuaian gitu kan. Ketika kita memberikan suatu hal yang baru pada mereka, mereka juga butuh adaptasi. Kemudian ketika berdiskusi itu mereka kan kita biasa berbagi tugas gitu kan. Siap. Nah di dalam pembagian tugas itu banyak menemukan permasalahan. Nanti ada yang misalnya yang si Anu nggak mau, yang ini mau gitu kan. Jadi terkadang kita juga khususnya untuk kelas-kelas yang jumlahnya berlebih gitu kan, maksimal seperti 32 dan 30 ke atas lah gitu siswanya. Kadang kalau udah satu nggak mau, kalau satu sudah nggak terpantau, akhirnya semuanya ngikut gitu, ngikut malasnya kawan yang lain gitu. Jadi akhirnya butuh waktu yang banyak gitu. Mungkin saya dengan Kak Ibu mempunyai masalah yang sama mungkin. Berarti dalam manajemen kelas itu Kak ya? Iya, manajemen kelas itu mungkin terjadi kesulitan, mendapatkan kesulitan, tantangan yang berat gitu. Istilahnya lost control terhadap peserta didik gitu ya. Betul Kak. Mungkin dalam apa aja Kak? Dalam manajemen kelas di awal itu kan memang biasanya tantangan itu akan berlipat ganda kayaknya Kak. Biasanya. Mudah-mudahan nanti seiring berjalannya waktu Kak Gilang ataupun Kak Ibus menemukan cara bagaimana tiap kelompok itu antusias dalam mempelajari atau berdiskusi tentang materi yang kita berikan. Berarti di situ butuh apa? Modifikasi lagi Kak. Silakan temukan lagi Kak. Berarti mau modifikasi model pembelajaran tadi Kak ya? Terus gimana? Kalau Kak Gilang membagi kelompok gimana caranya? Kalau saya membagi kelompok Kak, karena kalau SMP ini Kak, apalagi cewek kan mereka tuh sering milih-milih kelompok. Jadi bestiannya. Iya, besti-bestian, apalagi perempuan kan geng-gengan gitu. Apalagi kalau namanya di daerah terpencil tuh yang suku ini gitu. Nah, mereka tuh bergerombol gitu. Pak itu saya pecah gitu. Jadi saya buat ketentuan tidak ada yang memilih-milih kawan. Saya yang memilih dari depan gitu. Jadi saya pilih di depan tuh misalnya meja 1 dengan meja 2. Nah, meja 3 dan 4. Meja 1, 2, 3 dan 4 gitu, Kak. 2 meja jadi 1. Oke. Mungkin untuk kedepannya Kak Gilang untuk pemilihan kelompok ini diskusikan, sepakati bersama peserta didik Kak. Jadi gimana adilnya gitu kan. Tetapi dalam arti bukan harus dia harus memilih kelompoknya sendiri, tidak, tapi cara memilihnya itu Kak. Apakah boleh menggunakan roda putar atau gimana gitu. Izin Kak. Ini mohon tanggapan Kak ya. Siap. Saya untuk pertama ini saya tidak membagi kelompok dulu Kak. Saya libatkan suatu kegiatan itu satu kelas. Karena masih awam untuk pengenalan, saya buat tuh satu kelas saja dulu Kak. Jadi satu kelas itu saya bagi aja untuk pembuatan acara pembukaannya saya dulu.
istilahnya untuk pengenalan ya Kak ya. Untuk perkenalan, mau tanggapan nih Kak? Oke. Kalau menurut saya sih memang kayak gitu Kak. Kita jangan langsung skala besar, istilahnya jangan langsung semua kita terapkan. Tetapi secara bertahap lah istilahnya Kak. Kenalkan satu-satu dulu. Nanti gimana respon peserta didik? Apakah dia ke depannya apa sih ada penasaran atau tidak gitu? Ya masih Kak, masih. Banyak yang penasaran. Istilahnya kita memancing itu Kak. Kalau perlu jangan kita sebagai guru itu langsung menunjukkan nanti minggu depan kita gini. Tetapi pancing dulu. Gimana kira-kira kedepannya gimana untuk kegiatan kita gitu kan? Jadi, Keluar Pak. Pak bisa di luar Pak. Ya, Bisa main bola Pak. Tetap sama itu Kak. Ada ide Kak Gilang? Ya, ide gimana Kak Gus? Saya kasih ide pas saat pembukaan saya janjikan waktu 30 menit selesai kita langsung keluar. Dan pada nyatanya 1 jam lebih juga Kak Gilang. Iya. Selesainya ala kadar jadinya kan Kak? Ya, tidak. Tapi saya janjikan itu dulu. Tapi tetap dalam pembuatan acara ini tetap semuanya terlibat. Tapi sampai di pertengahan alhamdulillah tidak ada yang minta keluar lagi karena sesuai perjanjian. Berarti durasinya lah Kak Ibus ya. Ya, durasinya. Ya, rata-rata Memang saya janjikan 30 menit dan keluar 1 jam lebih. Tidak ada yang komplain, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya berarti peserta didik itu udah mulai nyaman tuh Kak Ibus. Sebenarnya Kak Ibus, kalau komplain anak sebenarnya nggak komplain gitu. Apa yang kita ini kan kita misalnya gini, hari ini keluar Pak, tidak, kita belajar. Nah, jadi begitu udah sebenarnya gitu aja mereka udah paham, Bapak ini nggak mau keluar, udah paham mereka gitu kan. Tapi ya gitu tadi, manajemen di kelas tadi itu aja yang masih mendapatkan banyak kesulitan ya. Ada kan siswa ini kan berbeda-beda ini kan, berbeda-beda. Maksudnya itu nanti ya oke lah yang memang antusias sekali, bahkan kadang saking antusiasnya dia bertanya terus sama kita gitu kan. Kadang udah dibagi kelompok saya bilang Bapak itu ngasih kalian masalah itu bukan bertanyanya ke Bapak, tapi memang itu bagaimana kalian dengan teman-teman yang lain memecahkan masalah tersebut gitu. Kalau semuanya kalian bertanya sama Bapak berarti kan diskusinya ke Bapak gitu. Sama aja kalian nggak mencari sendiri gitu. Sama aja kalian tuh istilahnya harus disuap sama gurunya gitu, selalu diceploki sama materi gitu. Jadi mau Bapak itu kalian yang mencari. Sampai begitu kan nanti ditanya juga lagi. Tuh kan sampai udah duduk kita nanti di depan pintu gitu kan, didatanginya juga lagi. Situ kendalanya. Itu boleh menyampaikan studi kasus nggak Kak? Ya Kak Alwin, lanjutlah Kak Alwin. Gini, walaupun di jalan nih saya menyimak terus nih. Oke, siap Kak Alwin. Hebat ini. Kalau dari SEM yang disebut Kak Ibus, saya hanya menjelaskan hari ini, tapi minggu depan itu kami praktek. Nah, ada studi kasus saya yang saya temui, itu ada satu kelas, ada beberapa kelompok, ada beberapa orang lah, boleh dikatakan mungkin lebih dari 5 orang atau bisa dikatakan 10 orang lah. Nah 10 orang ini Kak, dia mengatakan dia tidak suka dengan olahraga. Dia menyatakan kami tidak suka olahraga apa, kami tidak suka berkeringat. Tapi mereka itu suka game, karena dulu pernah saya buat game supaya antisipasi gimana anak ini mau beraktivitas. Semacam ada pencarian kata, jadi semuanya itu bergerak. Nah pengambilan nilai. Jadi katanya gitu Pak, gimana kalau kita game terus Pak? Nah saya berpikir itu kalau game terus kapan tercapainya tujuan materi kan gitu. Iya. Menurut Kakak, bagaimana solusinya kan untuk peserta didik yang seperti ini? Karena memang dia menyatakan saya tidak suka Pak main voli, saya tidak suka main, pokoknya yang berkontak dengan alat peraga dia tidak mau. Maunya yang bentuk digital. Ya, yang maunya gamenya lari-lari, keliling-keliling cari semacam apa, mematahkan kata sandi gitu. Nah,
betul mau dia. Gimana kakak yang lain menanggapi permasalahan Kak Alwin nih? Kira-kira. Terima kasih. Izin nggak? Oke. Silakan. Mungkin Alwin off mic. Alwin. Kak Alwin mohon off mic dulu Kak Alwin. Oh, jadi baik. Oke, terima kasih Kak Alwin. Terkait studi kasus yang disampaikan Kak Alwin, untuk pemecahan masalah saya ada ide. Yang pertama itu jelas itu SEM. Kemudian untuk anak yang 10 orang ini tadi, coba dia perankan sebagai di luar atlet. Karena kita banyak perannya kalau kita melakukan SEM. Bisa jadi saya pernah pancing itu kita akan mengundang tamu terhormat. Terserah pilihan anak tuh. Anak-anak itu langsung Pak Presiden Prabowo. Oke, silakan. Iya. Mungkin untuk anak yang 10 nanti saya cari dulu anak-anak yang memang dia kurang minat dengan olahraga, saya kumpulkan orang itu, kemudian saya sampaikan siapa yang bersedia jadi presiden. Alhamdulillah antusias, saya Pak rebutan malah. Bagus. Kemudian di akhir nanti saya sampaikan ini tugasnya. Baru pelongo semua ya Pak. Kak. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu Kak Alwin. Mungkin tambahan untuk Kak Alwin ini berarti siswanya itu lebih ke apa? Permainan modifikasi kayaknya. Permainan modifikasi Kak Alwin. Temukan yang bentuk-bentuk ice break. Iya, siap. Oke, Kak Alwin. Kak Alwin harus kreatif tuh, harus berinovatif. Ya, Inovasi model-model pembelajaran yang bentuk game, permainan. Dan saya rasa ice breaking juga bisa kok kita arahkan untuk capai tujuan itu bisa. Saya kalau izin Kak, kalau ice breaking itu selalu saya lakukan sebelum pertengahan selesai pun kata-kata pun selalu saya suruh anak buat satu kata-kata. Yakin kami Pak Alwin, yakin. Kemudian kalau modifikasi juga saya lakukan modifikasi dalam pembelajaran. Nah, tapi anak ini memang menyatakan itu. Saya Pak kalau yang main bola saya nggak mau katanya. Nah, kayak mana kita suruh ke lapangan aja Pak. Dia nggak mau Pak. Saya kalau bersentuhan dengan bola nggak mau saya katanya. Mungkin coba dulu cari dulu Pak Alwin. Gas dulu Pak Alwin, digas sekali-sekali Pak Alwin. Ya udah kalau nggak mau besok ini nilainya sama saya mintanya gitu. Kita langsung ke kepala sekolah atau nggak isi sendirilah. Apalagi ya Kak Alwin, kalau salah satu solusinya ya untuk pengambilan nilai ya menggunakan SEM karena di situ kita peserta didik tidak semuanya berperan sebagai atlet atau apa yang sifatnya olahraga, tetapi cara menilainya gimana? Dalam dia berperan itu, misalnya sebagai apa gitu kan, betul-betul tidak dia berperan, kalau seandainya perannya itu udah mantap, berarti ada nilai yang bisa kita berikan kepada peserta didik tersebut. Nah, izin Kak Dedi. Oke, silakan Kak Gilang. Misalnya dalam proses dia main-main Kak Dedi, misalnya dalam penilaian proses nih, dia kadang tidak memperhatikan, main-main acuh gitu kan. Tapi pas tiba dia nanti pengambilan nilai ataupun kita entah ulangan entah apa, pokoknya mengambil nilai lah gitu, baik itu sumatif dan lain sebagainya, bagus nilainya Kak Dedi itu macam mana Kak Dedi? Berarti peserta didik tersebut memang memiliki kelebihan Kak Gilang. Kita harus memberikan nilai sesuai dengan yang kemampuan dia juga gitu. Ya harus Kak, karena mau tidak mau karakter peserta didik itu sebagian ada yang di saat jam pelajaran dia malah ada yang tidur, ada yang apa, tapi dia bisa menjawab itu memang ada Kak. Iya betul, memang ada kayak gitu Kak Didi. Memang ada yang seperti itu. Jadi di Kumer ini Kak Didi penilaian karakternya seperti apa itu Kak Didi? Kalau gimana Kak kalau karakternya? Mungkin ada Kak yang lain ingin memberi tanggapan seputar karakter? Pada saat penilaian itulah Kak, istilahnya gimana karakter peserta didik tersebut pada kawan-kawannya atau kepada guru saat kegiatan belajar kegiatan pembelajaran itu Kak. Karena dulu pengalaman Kak Dedi kan, waktu sedang dinilai sama kepala sekolah, supervisi kan. Iya. Nah, jadi dipantau sama kepala sekolah. Jadi Pak Gilang,
siswa ini bandal tapi nilainya bagus. Terus yang ini pintar tapi nilainya sedang-sedang saja. Kayak mana tuh penilaian Pak Gilang? Saya sampaikan waktu itu kan. Ya karena ini yang ini walaupun dia biasa-biasa tapi akhlaknya bagus Pak. Jadi saya tambah nilai plusnya. Saya gitu kan. Oh tidak bisa Pak Gilang, kena digitukan kepala sekolah. Karena nilai karakter itu ada sendiri, nilai pengetahuan ada sendiri, nggak bisa dicampur adukkan. Katanya kan kayak gitu Kak Dedi. Nah kalau di Kumber ini seperti apa gitu kan? Di penilaian otentik itu kan kita sudah jelas tuh Kak. Di situ ada penilaian sikap, penilaian keterampilan. Bisa kita rancang, memang kita rancang itu Kak. Sesuai yang kita rancang itu. Apa yang ingin kita ambil nilai dari peserta didik? Iya Kak. Penilaian otentik. Baik Kak, terima kasih Kak. Karena di situ dalam penilaian otentik itu Kak, kita bisa memberikan 3 rubrik penilaian kepada satu peserta didik. 1, dia menilai dirinya sendiri. 2, dinilai oleh temannya. Yang ketiga, melalui kita yang menilai. Ada 3 rubrik yang bisa kita angkat. Dan itu salah satu hal yang yang menguatkan kita dalam memberi nilai Kak, rubrik tersebut. Kalau di kepala sekolah melakukan observasi, gimana nih nilainya kok tinggi? Kakak tinggal menyodorkan aja rubriknya. Ini hasil penilaian otentik Pak, gitu kan? Otentik itu betul-betul yang nilai yang murni gitu, bukan bentuk yang istilahnya kita setting anak untuk melakukan passing misalnya, tetapi di mana bagaimana anak itu ketika melakukan SEM betul-betul dia memerankan peran itu sangat menjiwai misalnya, tentu nilai di situ akan tinggi. Terkait pembelajaran efektif, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa sih pembelajaran yang efektif itu? Tentu di situ ada 9 poin. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif. Bagaimana caranya? Ya tentu dalam pembelajaran itu siswa lebih banyak aktif dibandingkan kita sebagai guru. Karena paradigma kita itu adalah student learning, kemudian ada diferensiasi pembelajaran, ada pentahapan konten, ada penjelasan, setelah ada demonstrasi keterampilan. Maksudnya seperti ketika sudah bagi kelompok, siswa berdiskusi, kemudian peserta didik itu melakukan presentasi, kemudian umpan balik, komunikasi yang efektif, penilaian dan evaluasi, dan yang terakhir adalah keselamatan. Atau kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya sesuatu ataupun kecelakaan pada peserta didik pada saat pembelajaran yang kita lakukan. Baik, untuk pembelajarannya efektif mungkin bisa kakak pahami. Silakan berikan jempol kalau sudah, kalau belum silakan open mic. Baru Kak Gilang aja nih yang ngasih jempol nih. Oke Kak Dedi. Saya rasa kalau untuk pembelajarannya efektif, kakak sudah sangat memahami itu. Selanjutnya, strategi mengajar. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin ada yang ingin memberi tanggapan seputar
strategi mengajar. Kak Riki, boleh Kak Riki memberi tanggapan seputar strategi mengajar? Maaf Ada? Kak, maaf Kak, saya belum bisa memahami kali Kak dari tadi Kak. Soalnya ini masih ramai juga di sini Kak. Oke, siap Kak Riki. Ya Kak, maaf Kak. Ada Kak yang ingin memberikan seputar strategi mengajar? Ya sih yang pula satu gope, tak siapa bayar lotre ke di gope kapok lah. Jadi untuk strategi ini Kak, seperti yang sudah kita lewati di kegiatan tatap muka itu, banyak strategi yang bisa kita gunakan dalam mengambil perhatian peserta didik. Satu permasalahannya pada saat yang dialami Kak Gilang tadi adalah bagaimana Kak Gilang mengambil perhatian peserta didik. Karena ketika perhatian peserta didik itu asik dengan Kak Riki boleh di off-kan mic. Bentuk sebuah permainan atau strategi kita mengajar itu gunakan variasi-variasi, mungkin boleh dalam kerja kelompok itu silakan hari ini kita bermain mind map misalnya, atau kakak menggunakan dengan model refleksi menggunakan kertas post-it itu Kak ya. Silakan variasikan dalam mengambil perhatian peserta didik. Dalam kegiatan strategi mengajar, di situ ada instruksional maupun non-instruksional. Silakan kakak gunakan, itu ada banyak itu. Ada modifikasi, ada ada dengan isyarat dan sebagainya. Untuk strategi mengajar, gimana Kak? Bungkus. Oke, baik. Silakan kakak review kembali hasil diskusi masing-masing kelompok untuk strategi mengajar. Non-instruksional itu apa, instruksional itu apa, kemudian di modul juga ada. Kemudian di sini masuk pada model pendidikan gerak. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak memberikan tanggapan seputar model pendidikan gerak. Ada yang beri tanggapan Kak seputar pendidikan gerak? Kita mereview kembali saja Kak. Izin Kak, baca ulang lagi Kak ya. Oke, silakan Kak.
Gimana Kak Ibus? Ya Kak, Gimana? ini mau baca-baca dulu lagi Kak, ulang Oke, lagi. oke, oke. Model pendidikan gerak, konsep gerak. Ada 5 konsep dalam pendidikan gerak. Di situ ada konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Setelah pemahaman akan konsep pendidikan gerak, selanjutnya dalam pemahaman model pendidikan kebugaran. Bagaimana cara kakak merancang sebuah kegiatan latihan kebugaran, karena PJOK itu bukan meningkatkan kebugaran tetapi menjaga kebugaran peserta didik. Tentu dibutuhkan rancangan sebuah latihan dan sebagainya. Sudah kita bahas bersama seputar merancang latihan kebugaran, bagaimana cara kita mengukur denyut nadi maksimal dalam aplikasi kegiatan latihan tersebut. Nah, yang menjadi kata kuncinya adalah bagaimana kita mengedukasi peserta didik itu dapat menjaga kebugarannya secara mandiri. Nah, bukan tujuan akhir adalah meningkatkan kebugaran peserta didik. Kalau seandainya memang bisa ya alhamdulillah, tetapi poin pentingnya adalah edukasi seputar pemahaman kebugaran, merancang bentuk latihan, kemudian mengukur kebugaran tersebut. Untuk pendidikan kebugaran, ada yang ingin menanggapi, Kak? Jadi tujuan paradigma kita itu bukan kita itu untuk membugarkan peserta didik, tetapi pendidikan kebugaran akan mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar. Itu kata kuncinya, mencapai dan menjaga status kebugaran mereka, serta mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka. Kita bungkus? Oke, bungkus. Baik, terima kasih Kakak. Baik, selanjutnya
terkait sport education model. Kira-kira kakak sudah terbayangkan, malah Kak Ibu sudah gimana, sudah mempraktekkan dalam kegiatan sport education model? Boleh dibagikan Kak untuk apa, sharing-sharing kita? Yang bagian mana nih Kak? Yang kegiatan yang sudah dilakukan? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, jawabannya sudah. Karena di sini kita bisa melihat yang pertama itu yang studi kasusnya seperti Kak Alwin tadi, anak-anak yang tidak suka dengan olahraga, yang tidak suka bergerak, kemudian pemahamannya bertujuan kepada peserta didik bagaimana dia mampu atau bisa terlibat dalam kegiatan tersebut. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ibus. Mungkin salah satu yang ingin kita capai ya seperti itu, istilahnya tidak harus kita itu memaksakan ketika materi bola kaki semuanya harus bisa gitu Kak ya. Tetapi di sisi lain kita memberikan kelonggaran terhadap peserta didik yang mungkin betul-betul memiliki kekurangan maupun tidak tertarik sama sekali, karena memang susah, karena memang ada peserta didik itu tidak tertarik sama sekali dengan pembelajaran seputar sepak bola misalnya. Mungkin dia cuma hobinya badminton misalnya. Karena kalau seandainya kita menggunakan penilaian bentuk yang lalu lah, di situ tentu dalam mencapai tujuan pembelajaran peserta didik harus bisa mampu misalnya melakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran, baru mendapatkan nilai yang mencukupi gitu Kak. Untuk asesmen otentik gimana? Ada yang perlu kita kupas seputar rubrik penilaian, untuk pengambilannya gimana? Ada yang perlu kita kupas Kak? Oke Kak, untuk asesmen otentik ini kan ada yang gitu sih kita masukkan mampu melakukan. Ya. Kemudian nanti untuk anak-anak yang tidak mampu melakukan ini seperti apa mungkin Kak? Atau ada tambahan nilai yang lain atau kita buat skema yang lain untuk rubriknya atau tambahan bagaimana Kak? Ya, tentu kan di dalam rubrik itu ada degradasi Kak. Degradasi nilai itu. Silakan Kakak variasikan dalam kriteria penilaiannya itu apa yang harus dicapai gitu Kak. Baik sekali, baik, cukup, kurang gitu. Oke. Ada lagi Kakak untuk penilaian otentik? Karena dari semua kegiatan, rancangan dan sebagainya yang menjadi senjata bagi kita adalah ya hasil dari asesmen otentik ini kan. Maksudnya ketika mengapa ini anak saya kok nilainya gini gitu misalnya. Kakak tinggal menyodorkan aja ini lembaran hasil penilaian. Di sini sudah jelas nih Pak misalnya. Atau dari kepala sekolah gitu kan mempertanyakan hasil dari penilaian peserta didik. Nah, pada lembar penilaian asesmen otentik ini bisa kita jadikan barang bukti istilahnya, penguat kita dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik akan menjadi sebuah paradigma perubahan diri dalam dan kelas dalam PJOK. Karena terus terang dalam
seperti yang saya alami sendiri dalam kegiatan belajar mengajar itu ada perubahan suasana dan interaksi antara kita dan peserta didik itu ada perubahan ketika kita menerapkan mungkin di situ ada diferensiasi, ada pengelompokan peserta didik, akan ada perubahan gitu. Baik itu dari diri kita maupun suasana kelas itu akan ada perubahan. Baik, 30 menit ke depan untuk kegiatan tugas aksi nyata. Pengantar tugasnya setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu. Kemudian nanti akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Refleksi itu ada berapa macam, silakan kakak implementasikan di kelas yang kakak lakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Apa saja yang perlu dilakukan atau apa yang harus kakak persiapkan, yaitu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. 3 poin. Yang pertama merancang, yang kedua implementasi atau kegiatan intinya melaksanakan di kelas, dan yang terakhir melakukan evaluasi pembelajaran. Yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PGG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan yang terakhir, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Mungkin kakak ada yang ingin menanggapi dulu? Ini terkait modul yang kita unggah, yang sebelumnya itu, Kak? Enggak, Kak. Ini kegiatan aksi nyata selama berapa? 8 hari kalau tidak salah tuh, Kak. 8 hari ke depan ini, Kak. Kemarin Kakak sudah mengunggah video itu. Iya. Ya, itu kan sebelum kegiatan tatap muka. Dan ini kita jadikan sebagai aksi nyata dari hasil pembelajaran modul 1 dan modul 2. Tentang Putus-putus, Kak. ini, Gimana Kak Zul? Putus-putus, nggak dengar, Kak? Oke. Ini Kak, tentang aksi nyata yang akan kita laksanakan ini tentang kesesuaian modul. Artinya kita buat modul lagi atau modul yang pernah kita unggah? Silakan dengan modul yang sudah ada, kakak analisa kembali modul yang sudah pernah kakak unggah, apa yang perlu kakak tambah atau apa yang perlu kakak kurangi. Jika sudah sesuai ya digas saja, Kak. Jadi nanti aksi nyatanya sesuai dengan modul, misalnya modulnya bulu tangkis, nanti yang kita aksi nyatanya bulu tangkis. Ya, harus sesuai, Kak. Di sini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau belajar,
Sesuai RPP yang sudah kita unggah berarti Kak? Ya, RPP atau modul ajar boleh kakak memilih, boleh menggunakan RPP, boleh menggunakan modul ajar. Kemudian memuat rencana asesmen otentik. Jadi dalam kegiatan evaluasi penilaiannya menggunakan asesmen otentik. Rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi rekaman video ini sesuai dengan modul ajar yang kakak buat. Nanti ini akan saya kirim nih, atau kakak boleh screenshot untuk tugas ini. Untuk rekam video, di situ ada kegiatan pembelajaran awal, kemudian ada kegiatan inti, dan kegiatan akhir atau kegiatan penutup. Refleksi pasca pembelajaran, kemudian testimoni peserta didik. Testimoninya seperti apa, Kak? Refleksi pembelajaran, pasca pembelajaran. Iya, testimoni apa ya? Kayaknya nih sampai refleksi aja, Kak. Kalau kita menggunakan lembaran refleksi bisa juga tuh, Kak? Bisa. Ya, pada di kegiatan penutup, sebelum kelas kakak tutup kan, kakak bagikan selebaran, boleh. Atau langsung dengan bentuk gimana? Pertanyaan langsung dari, kepada peserta didik boleh juga. Berarti kegiatan ini 1-4 ini 30 menit, Kak? Untuk kegiatan intinya 30 menit, Kak. Oh, kegiatan inti aja? Ya. Berarti totalnya lebih dari 30 menit nih, Kak? Untuk total itu bebas. Tapi yang penting jangan sampai 2-3 jam, Kak. Oke. Berarti yang kita unggah nanti boleh 50 menit gitu, Kak? Ya, boleh. Ajab Kak Ibus tuh 2 jam. Menangis nanti. Orang dia kekurangan waktu nggak jadi masalah lah Kak Dedi. Ya, Di kelas semua kelas gabung dia. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, modul ajar atau RPP, dan video yang diunggah. Ini apanya, Kak? Keterangannya. Jadi di RPP sudah sudah kakak rencanakan nanti pembukaannya berapa menit misalnya kan. Di situ kan pembukaan sudah ada salam, ada ice breaking kah, ada doa kah, ada absen kah, itu Berarti RPP yang kemarin tuh boleh kita ganti, kan? Boleh, silakan, Kak. Ini sudah di screenshot, Kak? Sudah, tadi udah Kak, sudah. Oke. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu sebuah tindakan. Jadi ketika tatap maya sering saya mengulang gimana Kak untuk pemahaman ini gitu kan. Mungkin ada yang mengelak atau gimana. Tentu sebuah bukti yang sesungguhnya dari pemahaman dari kemampuan kita adalah sebuah tindakan. Penugasan di sini mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Untuk kesesuaian itu istilahnya gimana, Kak? Lakukan semampu kakak. Tidak perlu kakak melakukan negosiasi kepada peserta didik. Nanti kita buat video ya, kamu harus gini. Saya rasa tidak perlu, Kak. Lakukan secara natural aja. Secara real gitu ya? Ya, secara real.
Tidak perlu ada drama-drama apalah itu istilahnya, Kak. Saya harapkan seperti itu. Yang jelas kan nanti koreksi dari Kak Dedi. Ya. Jadi menurut saya sebuah kejujuran itu lebih mahal itu, Kak. Betul. Ya. Karena kan di sini kita mengukur dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan, Kak. Betul. Kembangkan RPP modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Ini Kak Ibus dapat memulai dari modul ajar atau RPP yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Di 1.6 itu kita ada upload RPP atau modul ajar. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Backward design. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Boleh Kakak screenshot ini. Implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran yang diferensiasi dengan mempertimbangkan dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, asset-based thinking, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif. Kemudian silakan Kakak menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, atau model pendidikan kebugaran, atau model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Kemudian adanya otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih atau dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian kakak unggah, upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik jangan lupa, kemudian rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS atau sebelum batas akhir yang telah ditentukan. Seputar tugas aksi nyata ini gimana? Ada tanggapan atau ada yang perlu kita bahas dulu, Kak? Intinya adalah kakak membuat sebuah rancangan pembelajaran, RPP maupun modul ajar, kemudian sesuaikan dengan modul yang sudah kita pelajari dari modul 1 dan modul 2. Untuk kegiatannya, kakak boleh menggunakan instruksional, kakak pilih salah satunya, kemudian terapkan diferensiasi dan sebagainya. Dalam merancang juga harus mempertimbangkan isu-isu sosial yang ada, gunakan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Ada yang perlu dibahas lagi, Kak? Kak Zul, ada? Kalau Kak Zul nih RPP udah oke.
RPP yang Kak Zul apa kemarin tuh Kak, silakan Kakak analisa kembali sesuai atau tidak dengan kegiatan modul 1 dan modul 2 kita. Apabila menurut Kakak kurang nih, silakan Kakak modifikasi kembali untuk RPP maupun modul ajar. Siap-siap, Kak. Ada lagi Kak yang ingin yang perlu kita bahas seputar tugas aksi nyata? Ini aspek penilaian untuk tugas aksi nyata. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik, tentu yang interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru. Kemudian ada juga timbal balik antara peserta didik dengan peserta didik. Yang selanjutnya, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Yang pula nanti dalam pembelajaran itu kita sebagai guru itu memberikan aura sedih, aura gimana? Aura loyo, lesu, padahal kita ini guru PJOK. Menampakkan motivasi, semangat gitu kayak suasana yang ceria gitu. Selanjutnya penilaian kedua adalah menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada pembukaan, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian ada pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis, kemudian ada pendampingan, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian penerapan pembelajaran berbasis model. Model ada berbasis modelnya ada 3. Yang pertama model gerak, model pembelajaran, dan support education model. Kemudian terakhir dilakukan penutupan proses belajar. Aspek yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama merancang, yang kedua menerapkan asesmen otentik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar. Jadi untuk satu kelas saja nih Kak tugasnya, tidak harus sampai semua sekelas kita jadikan satu gitu, tidak. Cukup gunakan satu kelas saja. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan no what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Setelah dilakukan pengambilan video, silakan kakak melakukan refleksi secara mandiri, kemudian gali dari hasil pengambilan video tersebut, kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua, so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 dan sampai dengan 2.5. Yang terakhir,
know-what, proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Jadi hasil dari analisis refleksi tersebut adalah sebuah tindakan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran yang di masa akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau managerial class, isu-isu konstekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan, namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Jadi ketika menemukan sebuah tantangan, jujur saja, dan yang perlu dilakukan adalah kita menemukan sebuah solusi. Begitu, Kak. Kemudian bersikaplah selektif, tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang terakhir, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide, gagasan, atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, kira-kira setelah kegiatan dalam melakukan refleksi tentu bisa Kak bayangkan cara kita mengajar sebelum ini, kemudian bandingkan dengan pembelajaran setelah kegiatan PKG ini dengan mengaitkan pembelajaran kita dengan modul-modul yang sudah kita pelajari. Mungkin sampai di sini terkait tugas aksi nyata, ada yang bisa kita kupas dulu? Atau sudah paham nggak? Kemarin kan kita sudah upload video dan RPP. Berarti untuk aksi nyata ini kita buat lagi berarti, Kak? Aksi nyatanya itu, Kak, berbentuk video dan RPP itu. Aksi nyatanya. Cuman nanti setelah kakak mengupload, akan ada refleksi di belakangnya itu, Kak. Sip. Ini untuk kegiatan refleksi mandiri, Kak. Untuk lini masa tugas aksi nyata ini, setelah sesi persiapan, hari ini adalah sesi persiapan kita ini, Kak. Penyusunan aksi nyata, RPP ataupun modul ajar. Kemudian selanjutnya penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran, kemudian mengupload. Berarti ada 8 hari. Oh, itu sekitar 2 pekan ini, Kak, kayaknya. Menjelang tanggal 4 enggak salah tuh, Kak. Ya, berarti ini tanggal 25. Ya, berarti 1 pekan ya. 1 pekan, Kak, ya. Ya, 1 pekan untuk kegiatan aksi nyata ini. Silakan Kakak maksimalkan waktu yang ada, jangan menunggu di akhir-akhir waktu yang sudah ditentukan. Nanti kalau kabut, Kak.
Oke, tidak terasa sudah berada di kita sudah berada di akhir kegiatan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu didiskusikan seputar kegiatan aksi nyata, boleh Kak, atau boleh memberikan jempol. Mantap Kak Zul, Kak Ibus, Kak Dedi, oke. Sudah clear. Terima kasih Kakak. Tidak terasa kita sudah di akhir sesi. Yang diharapkan pada akhir sesi adalah merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Untuk selanjutnya nanti untuk tugas itu akan saya kirim ke WAG screenshot-nya untuk menjadi pengingat bersama, atau silakan Kakak akses LMS, di situ juga sudah jelas perintah pada pembuatan tugas tersebut untuk dipahami. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Oke. Pergi ke Jakarta naik taksi, tidak membeli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Terima kasih. Boleh dibalas pantunnya ini. Boleh Kak Ibus. Oke, saya balasnya Kak. Oke, silakan, Ibus. Pisang emas dibawa berlayar, pisang raja dalam peti. Utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Mantap, cak. Oke, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ibus. Sebelum mengakhiri kegiatan, boleh kita tutup kegiatan pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kata-kata atau kata penutup, closing statement. Silakan Kak. Kata-kata penutup. Ataukah sudah diwakilkan Kak Ibu Busniadi dengan pantun? Sudah ditutup dengan pantun seperti tadi sama Kak Ibus. Apa ada pantun tadi langsung ingin membalas saja Kak kalau ada pantun. Spontan Kak ya. Boleh open kamera Kak, kita foto bersama dulu. Ayo Kak Gilang. Kak Manhuri. Kakakku, Kak Naim. Ini dia. Kak Manhuri. 1, 2, 3. Apa tuh 2 itu? Apa tuh 1? Apa tuh 5? Ada nih Kak Muhammad Naim. Kakakku, mana kakakku ini? Baru nyampe nih Kak, baru nyampe. Oh, pantesan hari ini Kak Muhammad Naim tanpa tak dengar suara Kak Muhammad Naim hari ini. Ini lagi kendala, ini ada kendala. Oke, Sudah siap. tadi Kak Naim? Sudah? Udah nih, lagi apa nih, mau ambil barang-barang mau pulang. Oke, sip. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga sukses dalam kegiatan tugas aksi nyatanya. Amin. Untuk kakak yang PPG piloting, boleh menggunakan video tersebut daripada kakak mengambil berulang-ulang kan. Itu karena sekalian aja tidak apa-apa. Karena intinya adalah sama itu. Diferensiasi dan sebagainya itu. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Didi. Oke, siap-siap Kak. Terima kasih Kak. Kak Riki, ukuran baju copek SMS. Hah? Ukuran baju. Baju apa kok? Pokoknya Awak enggak dong Kak Naim? Kami Ukuran baju. Awak enggak dong? kirimnya ke grup tuh. double XL. Jersey. Kak Naim awak enggak dong Kak Naim?
Awak besok. Jersey. Awak kalau Ya kan, nak balik. Kak Ibus. Ya Kak Zul? Tanya Kak apa tuh Kak Naim. Apa ukuran baju Double- ya? Double XL kan Naim? Inisial BN. Oke. Bisa diantar ke rumah, bisa dititip ke SMA, bisa juga kan Naim. Jemput bisa juga. Oke. Yalah, yuk. Kak Buma. Assalamualaikum. Permisi dulu izin. Oke, izin Kak Lama. Permisi Kak semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.